Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Stefano Pioli dikabarkan menolak pinangan dari Tottenham pada musim panas ini, namun di sisi lain ia juga tak mau buru-buru tekan kontrak baru di AC Milan. Pioli awalnya dipandang sebelah mata saat ditunjuk untuk menukangi AC Milan, sebab track recordnya memang tak mentereng sama sekali. Namun Pioli kemudian mampu membawa berkah bagi AC Milan. Ia sukses meningkatkan performa Rossoneri, hasilnya Milan pun bisa finish ke posisi 4 besar Serie A pada musim 2020-2021 kemarin. Rossoneri pun bisa kembali lagi ke Liga Champions setelah absen 7 tahun lamanya. Sekarang ini kontrak Stefano Pioli bersama AC Milan tersisa 1 tahun lagi. Situasi ini ternyata menarik perhatian klub Premier League Tottenham. Spurs sendiri kemudian berusaha untuk memboyong Pioli ke London pada awal musim panas ini. Kabar itu dilansir oleh La Gazzetta dello Sport. Spurs memang sedang mencari bos baru sebab sebelumnya mereka sudah memutuskan untuk berpisah dengan Jose Mourinho. Sayangnya, Spurs dipaksa gigit jari sebab Pioli memilih untuk setia dan tetap bertahan di AC Milan. Dalam kontraknya sekarang ini, AC Milan memiliki opsi untuk memperpanjang masa kerja Stefano Pioli. Mereka bisa mempertahankannya sampai tahun 2023. Namun sejauh ini belum ada pembicaraan antara pihak AC Milan dengan Stefano Pioli. Namun demikian, jika memang ada negosiasi pun pelatih pelontos itu disebut akan buru-buru untuk menekan kontrak baru. Laporan dari La Gazzetta dello Sport itu juga menegaskan bahwa agen Pioli juga tak berusaha menekan Milan agar memulai pembicaraan soal kontrak baru. Sebab saat ini pelatih 55 tahun ini fokus mempersiapkan skuad Rossoneri. Stefano Pioli sendiri sejatinya sangat layak untuk meminta kontrak baru pada AC Milan. Sebab meski berhasil mengantarkan Rossoneri meraih hasil apik musim lalu, gajinya terendah dibanding pelatih lainnya di Serie A. AC Milan sekarang membayar Stefano Pioli 2 juta euro per musimnya, bandingkan dengan Massimiliano Allegri di Juventus yang mendapatkan 8 juta euro dan habkan pelatih anyar Inter Milan yakni Simone Inzaghi digaji 4 juta euro. AC Milan dikabarkan masih belum menyerah terhadap Diogo Dalot dan bahkan tengah menyiapkan tawaran baru untuk mendatangkan dari MU. Manajemen Rossoneri sudah tidak sabar ingin merekrut pemain cadangan untuk David Calabria, mengingat Andrea Conte tak lagi menjadi bagian dari rencana masa depan klub dan meski bisa bermain di posisi tersebut, Pier Calulu dianggap lebih cocok berperan sebagai bek tengah. Menurut kabar dari Sky Italia, Milan telah menyiapkan tawaran baru untuk berupaya membujuk Red Devil agar bersedia membiarkan Diogo Dalot pergi dan formula tersebut adalah transfer pinjaman dengan pilihan pembelian. Kendati demikian, raksasa Liga Inggris tersebut menginginkan mahar 4-5 juta euro atau sekitar 64-80 miliar sebagai biaya pinjaman dan pilihan pembelian yang dimaksud akan dievaluasi. Rossoneri kini akan meningkatkan tawaran pertama mereka dalam beberapa hari ke depan dan pemain internasional Portugal tersebut telah memberikan prioritasnya kepada raksasa Serie A tersebut. Mantan bintang FC Porto tersebut diketahui ingin kembali ke San Siro setelah musim lalu sempat menghabiskan masa pinjamannya di sana yang membuatnya mendapat jatah waktu bermain cukup bagus baik sebagai bek kiri maupun bek kanan. Diogo Dalot sendiri saat ini masih menjadi target utama AC Milan untuk mengisi posisi bek kanan cadangan. Namun jika MU tetap bersikap sulit, maka mereka pun siap beralih ke alternatif lain yang salah satunya adalah Alvaro Odriozola dari Real Madrid. AC Milan dikabarkan menganggap Hakim Ziyech dari Chelsea sebagai target nomor 1 untuk memperkuat lini serang mereka meski tidak akan mudah merekrutnya. Rossoneri telah berulang kali dikaitkan dengan isu transfer Ziyech. Selama beberapa pekan terakhir, dengan sang pemain gagal meraih musim pertama idealnya bersama The Blues usai transfer 44 juta euro atau sekitar 704 miliar dari Ajax yang menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan dijual.
Terkait prediksi akan beberapa rumor yang beredar belakangan ini, Santi Aona dari Food Mercato pun memberikan informasi mengenai sejumlah topik berbeda, termasuk upaya raksasa Serie A tersebut untuk mengejar pemain internasional Maroko dengan memberikan konfirmasi bahwa isu tersebut lebih dari sekedar spekulasi tak berdasar. Milan sangat tertarik kepada Ziyech. Ia berada di posisi teratas dalam daftar mereka. Namun ini bukanlah masalah yang nyata, khususnya karena alasan ekonomi. Jika mereka mampu merekrutnya, ia akan membawa banyak hal bagus kepada mereka, ujar sang jurnalis. Pada Februari 2020 lalu, diumumkan bahwa Ajax dan Chelsea telah mencapai kesepakatan 40 juta euro atau sekitar 640 miliar yang mungkin akan naik hingga maksimal 44 juta euro, termasuk bonus untuk transfer winger 28 tahun tersebut. Carlo Pellegrini juga sempat menyebutkan ia merupakan target impian AC Milan untuk mengisi posisi playmaker, menggantikan Hakan Calhanoglu yang memilih hijrah ke Inter Milan. Sisi menarik lainnya, sang pemain juga bisa bermain sebagai winger kanan, area yang juga perlu dipoles oleh klub. AC Milan selangkah lagi mengamankan jasa gelandang Rubin Kazan Vika Kvaratskhelia. Menurut laporan di Rusia, Vika Kvaratskhelia hampir pasti melanjutkan karir di AC Milan musim ini. Laju mulus AC Milan untuk merekrut Vika Kvaratskhelia disebut terbantu oleh mantan pemain Gaga Karadze. Seperti diketahui, Gaga Karadze dan Vika Kvaratskhelia sama-sama berasal dari Georgia. Gaga Karadze disebut sebagai penengah negosiasi antara AC Milan dan Rubin Kazan untuk transfer Vika Kvaratskhelia. Kehadiran pemain 20 tahun itu tentu bakal menambah kekuatan bagi AC Milan. Vika Kvaratskhelia berperan sebagai gelandang sayap kiri. Namun, Kvaratskhelia juga bisa dimainkan sebagai gelandang sayap kanan dan gelandang serang. AC Milan memang tak sendirian dalam pemburuan jasa Vika Kvaratskhelia. Borussia Mönchengladbach juga tertarik untuk mengembangkan jasa pemain timnas Georgia itu. Namun AC Milan selangkah lebih maju dari Mönchengladbach karena sudah mencapai perjanjian dengan perwakilan Vika Kvaratskhelia. Kini AC Milan sedang berunding dengan Rubin Kazan terkait biaya kepindahan Vika Kvaratskhelia yang masih punya kontrak sampai 2024 itu. Vika Kvaratskhelia merupakan aset masa depan bagi AC Milan. Pemain 20 tahun itu mengawali karirnya di Dinamo Tbilisi pada tahun 2017. Vika Kvaratskhelia kemudian menjajal Rustavi pada 2018. Bahkan Vika Kvaratskhelia sempat menjalani masa pinjaman di Lokomotiv Moskow. Pada tahun 2019, Vika Kvaratskhelia kemudian bergabung dengan Rubin Kazan. Sejauh ini, Vika Kvaratskhelia sudah mencatat 51 penampilan dan mencetak 7 gol untuk klub Rusia tersebut. Pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan menginginkan bintang Sassuolo Domenico Berardi untuk memperkuat sayap kanan lini serang timnya musim panas ini. Jurnalis Carlo Pellegrini berbicara melalui channel YouTube miliknya dan memberitakan konfirmasi bahwa Berardi akan menjadi target favorit Rossoneri untuk memulai sayap kanan mereka jika manajemen mampu meyakinkan elite manajemen untuk investasi tersebut. Winger 26 tahun tersebut merupakan pemain yang kerap mengalahkan penjaganya dan mencetak banyak gol usai membukukan 17 gol musim lalu di Serie A. Dan kualitas tersebutlah yang diinginkan Pioli dari sosok yang memainkan peran tersebut. Jika sang manajer memutuskan dan ada anggaran yang tersedia untuk transfernya, maka ia akan menjadi target konkret bagi AC Milan. Pellegrini menambahkan bahwa Rossoneri akan mencoba menawarkan formula pinjaman. Namun mengingat Nero Verdi sudah menggelar negosiasi dengan Juventus soal transfer pinjaman Manuel Locatelli, masih belum jelas apakah mereka akan membiarkan dua pemain terbaik mereka meninggalkan klub dengan cara demikian. Pemain internasional Italia tersebut telah begitu santer dikaitkan dengan AC Milan dalam beberapa pekan terakhir ini. Akan tetapi, langkah mereka cenderung maju mundur menyusul Sassuolo yang memasang harga tinggi hingga 30 juta euro atau sekitar 480 miliar. Nero Verdi merupakan klub yang cenderung sulit memberikan diskon untuk pemain-pemain andalan mereka, sehingga jika benar Rossoneri menginginkan Berardi, mereka tentu perlu berjuang keras dalam perburuan servisnya.
AC Milan diperkirakan akan kembali mengejar Nikola Milankovic setelah pemain bertahan tersebut dikabarkan menolak memperpanjang kontraknya bersama Fiorentina. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa La Viola telah mengajukan tawaran pembaruan kontrak kepada Milankovic dan dalam beberapa hari ke depan, manajemen mereka berharap bisa memperjelas masa depannya bersama klub yang selama ini menjadi perbincangan media. Surat kabar tersebut menambahkan, pemain internasional Serbia tersebut bakal dimasukkan dalam daftar jual klub musim panas ini jika ia tak menerima proposal yang disodorkan oleh Presiden Rocco Commisso dan kolaboratornya. Kontraknya bersama Fiorentina sejatinya akan berakhir pada Juni 2022 mendatang dan Rossoneri telah berulang kali menunjukkan ketertarikan terhadap sang bintang. Jika Alessio Romagnoli hengkang, maka besar kemungkinan AC Milan akan kembali berupaya mengejar bek 23 tahun tersebut. Khususnya, mengingat hanya akan memerlukan tebusan sekitar 15 juta euro atau sekitar 240 miliar untuk merekrutnya lantaran ia telah memasuki tahun terakhirnya di klub. La Viola mungkin akan terpojok dengan keinginan pemain mereka sendiri yang tidak tertarik menerima tawaran pembaruan kontrak. Rossoneri tentu bakal dengan senang hati menyambut kedatangan Milankovic di San Siro. Terlebih lagi, dengan begitu santernya mereka dikaitkan dengan sang pemain. Meskipun isu tersebut sempat beredar dalam beberapa bulan terakhir ini, bagaimanapun ia merupakan sosok yang sudah berpengalaman di Serie A dan masih berusia muda. Kriteria yang akan disukai oleh manajemen AC Milan. Gaji yang didapatkan Gianluigi Donnarumma di PSG kabarnya lebih kecil daripada nilai yang ditawarkan AC Milan sebelumnya. Salah satu penyebab utama Gianluigi Donnarumma menolak tawaran kontrak baru dari AC Milan dan akhirnya hengkang adalah faktor gaji. Saat negosiasi kontrak, AC Milan hanya berani menawari Gianluigi Donnarumma gaji tahunan sebesar 8 juta euro atau sekitar 138 miliar. Sementara itu, Gianluigi Donnarumma dilaporkan menuntut gaji yang lebih tinggi. Saat negosiasi dengan AC Milan buntu, datanglah PSG yang menawari kiper berusia 21 tahun itu kontrak dengan gaji yang jauh lebih besar dari tawaran Rossoneri. Dilansir dari Football Italia, PSG menawari Donnarumma kontrak dengan gaji tahunan sebesar 12 juta euro atau sekitar 204 miliar per tahunnya. Donnarumma yang menginginkan gaji lebih besar langsung mengiyakan tawaran dari raksasa Liga Prancis itu, kemudian resmi menjadi pemain PSG per 15 Juli 2021. Sekilas, gaji yang diterima oleh Donnarumma di PSG jauh lebih besar dari apa yang mungkin didapatkan di AC Milan andai menandatangani perpanjangan kontrak yang ditawarkan klub masa kecilnya itu. Akan tetapi, menurut laporan dari L'Equipe, ternyata gaji yang ditawarkan Donnarumma untuk setiap tahunnya di PSG lebih kecil daripada nominal yang ditawarkan oleh AC Milan. Laporan itu menyebutkan bahwa di PSG, Donnarumma hanya akan menerima gaji senilai 7 juta euro atau sekitar 119 miliar per tahunnya setelah dipotong pajak. Di sisi lain, tawaran AC Milan yang dia tolak jumlah bersihnya mendekati angka 8 juta euro per tahunnya. Apabila dilihat-lihat lagi, Donnarumma sebenarnya sudah mengalami kenaikan gaji signifikan andai menerima tawaran dari AC Milan. Sebab dalam kontrak di AC Milan sebelumnya, Donnarumma menerima pendapatan bersih sebesar 6 juta euro atau sekitar 102 miliar per tahunnya. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis gelandang remaja Warren Bono dari Nancy pada jendela transfer musim panas ini. Rossoneri cukup sibuk pada bursa transfer musim panas ini untuk mempersiapkan skuad yang lebih kompetitif agar dapat bersaing dengan rival mereka lainnya baik di Serie A maupun di Liga Champions, kompetisi yang baru pertama kali akan mereka mainkan setelah 7 tahun absen. Milan sudah merampungkan transfer 6 pemain, yakni penjaga gawang Mike Maignan dari Lille, bek tengah Fikayo Tomori dari Chelsea, gelandang Sandro Tonali dari Brescia, striker Olivier Giroud dari Chelsea, bek sayap Fode Belotor dari AS Monaco, dan playmaker Brahim Diaz dari Real Madrid. Kendati demikian, Giornale menyorot bagaimana Paolo Maldini dan Ricky Massara juga tak lama lagi akan menyelesaikan transfer satu pemain lagi. Manajemen Rossoneri tersebut menyatakan tinggal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan Bondo, gelandang 17 tahun dari Nancy yang dinilai sangat tinggi di Prancis untuk pemain seusianya.
Milan News pekan lalu menyebutkan bahwa AC Milan memang telah mencapai kesepakatan dengan Bondo terkait kontrak berdurasi 3 tahun dalam negosiasi dengan agennya di kantor pusat klub yang diperkirakan akan diperpanjang hingga 5 tahun saat bintang muda Prancis tersebut berusia genap 18 tahun. Manajemen sendiri berencana akan melibatkan sang pemain baik di Primavera maupun tim utama.